Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Samsul Bahari di channel kita ini. Di beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana kalau kita memiliki anak berkebutuhan khusus. Nah, di segmen ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Jadi biasanya orang tua nih yang kemudian sudah mengidentifikasi anaknya sebagai anak yang berkebutuhan khusus. Maka nanti biasanya orang tua akan pergi ke dokter. Dokter tumbuh kembang anak biasanya atau dokter anak. Nah, biasanya nanti di rumah sakit ya didiagnosa ulang oleh dokter. Nah, dokter tumbuh kembang anak atau dokter anak mungkin nanti akan mengatakan bahwa anak bapak, anak ibu ya terdiagnosa yang namanya speech delay atau keterlambatan bicara. Nah, biasanya orang tua ini, ya orang tua kemudian memahami speech delay ini tidak mungkin karena tidak didiskusikan atau tidak ditanyakan lebih lanjut kepada dokter, maka kemudian mungkin akan terjadi kebingungan begitu. Nah, hasil diagnosa speech delay ini kemudian yang membuat orang tua kemudian tahu, oh anak saya ini berkebutuhan khusus. Nah, apa sih maknanya speech delay itu? Speech delay itu artinya adalah ya, ketika bapak ibu punya anak umur 1 tahun 8 bulan atau mau 2 tahun, itu kan sudah waktunya mau bicara. Seharusnya sudah bisa mengeluarkan kata-kata, bahkan mungkin setahun setengah itu sudah bisa bicara papa, mama, keluar. Tapi kalau sudah usia 2 tahun belum bisa bicara, biasanya dokter atau 3 tahun, biasanya dokter langsung bilang ini speech delay. Nah, hanya speech delay saja kemudian menjadi tanda, menjadi hal yang kemudian dikatakan anak kita ini kemudian menjadi anak berkebutuhan khusus. Nah, tapi selanjutnya yang menjadi PR kita adalah kita akan mencari tahu apa dan mengapa anak kita itu kemudian speech delay. Masalahnya di mana? Begitu. Jadi nanti kita sebagai orang tua nanti akan berkonsultasi lanjut dengan dokter. Kenapa sih anak kami ini speech delay? Ya. Tapi Bapak Ibu yang berbahagia, jangan dulu kemudian tergopo-gopo atau panik gitu ya. Panik bahwa wah, anak saya speech delay nih. Karena ada beberapa kejadian, ada beberapa kasus yang terjadi kepada anak-anak kita, memang anak-anak itu terdiagnosa speech delay. Tapi ternyata speech delay-nya itu bukan penyebabnya itu bukan karena umpamanya keterlambatan keterlambatan perkembangan otak dia atau sensor motorik dia dan segala macam, bukan. Tapi itu karena murni sebagai hasil daripada generatif atau keturunan dari orang tuanya. Ada teman saya yang punya anak usia 4 itu belum bisa bicara, tapi ketika usia 5 tahun akhirnya bisa bicara. Nah, ini generatif atau dari gen orang tua. Bisa juga begitu. Jadi jangan kemudian panik dulu, cari dulu penyebabnya ya. Kita akan cek tadi secara fisik bagaimana pendengarannya, bagaimana penglihatannya, bagaimana kemudian dia merespon sesuatu, bagaimana kemudian refleks dia begitu dan segala macam. Kita akan bahas nantinya. Nah, jadi ayah dan bunda kemudian nggak boleh panik kalau kemudian ini speech delay. Ya, speech delay itu karena memang dia tanda umum, indikator umum terhadap tumbuh kembang anak kita. Karena biasanya anak yang 1 sampai 2 tahun itu kemudian dia sudah mulai bisa berkomunikasi. Apalagi kalau umur 3 tahun, kalau kemudian belum bisa berbicara sama sekali, wah itu sudah lampu merah bagi orang tua. Wah iya ya, ternyata berbicara anak kita ini terlambat banget, sudah umur 3 tahun, apalagi 4 tahun dan segala macam. Nah, itu kemudian belum tentu nanti kemudian menjadi anak berkebutuhan khusus, belum tentu. Jadi banyak kasus-kasus yang
terlalu early atau terlalu dini kemudian kita simpulkan. Nah, jadi kita cari tahu dulu ini mengapa nih. Kalau kemudian nggak ada permasalahan-permasalahan serius di medis yang teridentifikasi di awal, umpamanya secara pencernaan terganggu, secara pendengaran terganggu, dia bermasalah dengan oralnya, dia bermasalah dengan bagaimana kerja otak dan segala macam, ketidaksinkronan antara motor dia, sensor dia, dan kemudian kerja otak anak kita, itu baru kemudian kita yakin bahwa oh ini teridentifikasi keterlambatan dia berbicara itu karena hal ini, begitu. Karena hal yang memang prinsip atau medis atau hal-hal yang sudah umum teridentifikasi oleh keABK-annya, begitu. Tapi kalau dia normal-normal saja, kemudian dia masih masih membuat masih sehat-sehat saja, nggak ada gejala-gejala mayor atau gejala-gejala utama tentang keABK-annya dia, insya Allah anak ini masih terbiasa, masih menjadi anak yang reguler saja, tapi karena mungkin generatif atau gen dari orang tuanya, makanya mungkin dia terlambat bicara. Nah, jadi dua hal yang Bapak Ibu kemudian kalau dari dokter dikatakan speech delay. Nah, maka kemudian nanti akan kita pertanyakan nih why, mengapa speech delay-nya, apakah memang ada teridentifikasi hal-hal yang faktornya medis, fisikal gitu ya, yang sudah kita bisa lihat secara nyata, masalah oral, masalah sensor motorik, masalah otak merespon dan segala macam, atau masalah-masalah yang lain. Nah, kalau kemudian semua ini baik, berarti yang kedua, oh ini masalah gen saja. Kita akan menunggu dia kemudian menjadi anak yang bisa berbicara. Jadi Bapak, Ibu tidak perlu panik, ya, tidak perlu panik. Dan kemudian barulah kemudian kalau kita tahu bahwa anak kita ini ada di nomor 1, yaitu anak yang kemudian berkebutuhan khusus dengan teridentifikasi dengan beberapa hal yang menyebab dia menjadi anak yang tidak bisa berbicara pada usianya atau mengalami namanya speech delay, barulah kemudian kita melakukan hal-hal berikutnya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu panik dulu, sabar menunggu, melihat, observasi lagi anak-anak kita, kemudian kita yakin apakah ini dia benar-benar penyebab ketidak bisa bicara atau terlambat bicara anak kita ini adalah hal yang kemudian teridentifikasi secara medis atau dia gen saja. Ya, jadi dua hal ini Bapak Ibu ya, yang kemudian penyebab speech delay, barulah kemudian kita ambil ke langkah-langkah berikutnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kemudian tegar, kemudian sabar, kemudian fokus mendampingi anak-anak kita yang ABK. Terima kasih banyak. Saya Samsul Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.